Alhamdulillah. Baik, sudah bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Arianto selaku pembina yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus, kemudian Bapak Ibu guru kimia di Kota Malang, ada juga yang di luar Kota Malang kayaknya yang bergabung, baik dari jenjang SMA, SMK, MA atau yang lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita sama Allah diberikan izin untuk berjumpa secara virtual dan mohon maaf hari ini kami akan berbagi ilmu sedikit. Saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah ada yang sangat menguasai materi ini, jadi mohon maaf nggih kalau misalnya yang kami sampaikan nanti kurang maksimal dan sebagainya. Karena Bapak Ibu hebat-hebat, ada Bu Lumuniase dan sebagainya, ada Bu Riris yang sangat ahli di bidang IT, Pak Gofir juga, Pak Budi, Pak Eko juga gitu ya, mantap semuanya. Bapak Ibu, tadi di grup WA sudah sempat saya share semacam file yang bisa kita gunakan untuk berlatih membuat live worksheet hari ini, membuat worksheet secara live yang nanti bisa dikerjakan oleh anak-anak. Ngaten nggih? Apakah Bapak Ibu sudah ada yang punya akun live worksheet sebelumnya? Karena gini Bapak Ibu, untuk beberapa waktu ini memang sangat sangat populer penggunaan live worksheet ini. Banyak lembaga yang berlomba-lomba untuk melaksanakan diklat pelatihan terkait dengan live worksheet. Kemudian yang dilatihkan itu kadang-kadang jumlah soalnya, model soalnya terbatas. Mungkin hanya 2 model, mungkin hanya 3 model, atau bahkan cuma 4 model. Padahal yang bisa kita buat di live worksheet itu nanti ada 9 model soal. Terus untuk latihan-latihan soal model AKM itu nanti juga bisa diakomodasi di live worksheet ini. Jadi kalau kita pas mengajar, kemudian ingin melatihkan model soal AKM ke anak-anak, sangat bagus kalau kita menggunakan live worksheet ini. Itu pengantarnya Bapak Ibu ya. Daripada kita lama-lama bercerita, langsung aja kita praktek hari ini. Bagaimana cara membuat live worksheet. Terus ini ada contoh Bapak Ibu yang sudah saya buat kemarin sama teman-teman waktu ada workshop di SMP BSS. Kebetulan kami juga diminta tolong untuk ngisi di sana. Jika Bapak Ibu HP-nya tidak dipakai untuk Zoom, monggo dapat di-scan QR code ini. Nanti akan tampil bagaimana kuis yang sudah dibuat menggunakan live worksheet. Namun apabila Bapak Ibu HP-nya dipakai untuk kegiatan ini, kita bisa menggunakan di menu chat Bapak Ibu. Ini sudah saya siapkan juga linknya. Monggo dapat diakses linknya itu bagaimana sih bentuk dari live worksheet yang kita buat hari ini. Targetnya Bapak Ibu nanti semuanya mahir di dalam membuat live worksheet dalam waktu yang singkat dengan 9 model soal. Ngaten Bapak Ibu? Ini kalau misalnya Bapak Ibu buka, nanti tampilannya begini Bapak Ibu. Ini desainnya saya buat sederhana sekali, nggih. Belum begitu bagus desainnya. Tampilannya seperti ini. Ada 9 model soalnya, gitu. Kita akan coba mengerjakan satu persatu. Model yang pertama pilihan ganda biasa Bapak Ibu. Jadi ada pertanyaan, kemudian ada pilihan gambarnya, boleh gambar, boleh yang lain. Terus anak-anak harus memilih. Cara memilihnya, cara jawabnya cukup diklik aja gambar yang di sini. Kalau misalkan ini diklik, ini udah kerekam jawaban Bapak Ibu. Mohon maaf nggih yang kami gunakan matematika karena kemarin pas diklat mata pelajarannya banyak yang matematikanya gitu. Kemudian untuk yang nomor 2, ini ada isian singkat, ada esai. Untuk menjawab ya langsung di sini bisa Bapak Ibu. Misalkan jawabannya ada 5, langsung diketikkan di situ bisa. Kalau yang dalam bentuk teks panjang, ya ini kita bisa ngetik apapun, sepanjang apapun gitu bisa. Gitu. Ini tipe yang kedua. Terus ada tipe drop down. Drop down ini berarti kita milih, kalau ini kita klik Bapak Ibu ada pilihannya. Sesuai dengan instruksi yang di atas. Oh ini gambarnya kubus. Oh ini gambarnya adalah balok. Itu kejawab semua. Terus ada checkbox. Mungkin jawabannya ini ya. Sama ini lah muncul begitu. Ada join row. Ini menjodohkan Bapak Ibu. Jadi model soal AKM kan ada menjodohkan. Ini bisa kita latihkan ke anak-anak. Kalau kita arahkan ke gambar atau ke teks, langsung muncul pensil. Ini diarahkan ke sini gitu. Ini diarahkan ke sini. Ini ke sini. Ataupun ngawur juga nggak apa-apa begitu. Ngarahkannya. Terus
Ada yang model drag and drop. Misalkan di sini ada gambar kubus, berarti kita tarik ke sini. Ada balok, kita tarik ke sini. Ada kerucut, kita tarik ke sini. Itu semuanya bisa. Bahkan ada yang sampai listening, Bapak Ibu. Kalau kursor kita arahkan ke gambar, ini ada suaranya. Kubus. Nah, begitu. Kalau kita arahkan ke sini, juga ada suaranya. Kerucut. Nah, begitu. Tinggal kita pilih yang sesuai. Kubus. Ini kan salah, nggih? Berarti kita pilih salah. Terus yang ini? Kerucut. Berarti kita pilih salah, begitu. Ada juga yang speaking, jadi suara kita itu bisa kerekam di sistemnya nanti. Yang support Bapak Ibu, ini menggunakan Google Chrome. Misalkan ini ya, kita rekam. Tabung. Yang kerekam topi, jadi suara saya kurang jelas, kita ulangi. Tabung. Loh, kok jadi pelangi? Jadi kurang sensitif ini komputernya. Gak apa-apa wes. Coba yang ini. Prisma. Loh, yang masuk Risma. Jadi kurang sensitif Bapak. Mungkin suara saya kurang jelas gitu ya, kedengaran ya. Ini tipe yang ke-8. Jadi lumayan untuk membuat ininya nanti. Terus yang terakhir, tipe word search Bapak Ibu. Jadi kita akan menaruh nama-nama bangun ruang di dalam ini. Anak-anak tinggal mencari namanya. Mungkin yang ini, balok gitu ya. Gitu. Terus ada lagi ini limas dan sebagainya. Ini sampai ketemu semua jawabannya. Jika anak sudah selesai, Bapak Ibu tinggal di sini di finish. Di finish. Kemudian akan ada notif. Anak-anak harus memasukkan nama. Misalkan namanya adalah siapa ya? Ngawur aja nggih. Ini kita atur grup levelnya mungkin kelas 10 begitu. School subjeknya berarti matematika. Misalkan begitu. Terus kalau sudah, ini anak send. Biar hasilnya bisa ke-record dan tampil di Bapak Ibu Guru. Begitu. Lah bagaimana cara mengaksesnya? Hasil pekerjaan siswa nanti kita disuruhkan setelah kita membuat soalnya Bapak Ibu. Sudah siap Bapak Ibu untuk membuat soal live worksheet dengan 9 model ini? Nilai anak-anak juga muncul Bapak Ibu di sini. Kalau sudah ngerjakan tuh ada nilainya 7 dari 10. Itu ada. Jadi langsung muncul di sini. Sampun ya, kita langsung praktek sekarang. Apa yang harus kita siapkan Bapak Ibu? Yang kita siapkan adalah pertama soalnya dulu. Soalnya kita desain sebagus mungkin di Microsoft Word. Setelah ini kita desain bagus di Microsoft Word, langkah selanjutnya adalah kita convert menjadi file PDF. Karena yang bisa kita edit di bagian live worksheet itu yang support ada dua tipe file. Yang pertama adalah tipe file PDF, yang kedua adalah berupa gambar yang berformat JPEG atau PNG. Jadi itu Bapak Ibu ya. Setelah kita mendesain soal di Microsoft Word, nanti ini kita convert ke PDF atau ke picture yang berformat JPEG atau PNG. Nah, cara kerjanya Bapak Ibu begini. Yang pertama kita klik dulu Google gitu ya. Setelah Google, panjenengan masukkan ini live worksheet. Monggo Bapak Ibu kita sambil praktek per langkah biar nanti Bapak Ibu langsung menguasai dan langsung bisa dipraktekkan untuk digunakan di sekolahnya masing-masing. Siap Bapak Ibu ya? Jalan langkahnya masing-masing ya. Yang pertama ini monggo panjenengan klik live worksheet di Google, kemudian pilih yang pertama. Panjenengan klik. Terus akan tampil seperti ini, ada home sampai bagian help. Apabila kita belum punya akun, karena targetnya harus punya akun, yang pertama di sini Bapak Ibu, di bagian teacher access. Monggo panjenengan klik bagian teacher access. Apabila Bapak Ibu belum punya akun, berarti langkah pertama harus register dulu. Panjenengan klik register. Ada informasi beberapa hal yang harus panjenengan isi. Yang paling penting adalah username yang akan Bapak Ibu buat. Ini boleh nama kita sendiri nggak apa-apa. Kemudian password yang paling mudah diingat. Passwordnya 2 kali Bapak Ibu. Ini password terus diulangi. Kemudian daftarkan emailnya.
email juga harus diulangi. Terus kita pilih negara, kita pilih Indonesia. Terus kalau sudah panjenengan klik yang I am not a robot, ini tidak diisi tidak apa-apa, karena opsional. Jadi yang paling penting diisi hanya yang sebelah kiri saja. Kalau sudah, panjenengan klik ini. Saya sudah membaca dan menyetujui, baru klik register. Sampun Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah diklik register, otomatis pihak Live Worksheet akan mengirimkan notifikasi ke emailnya panjenengan untuk aktivasi. Kalau sudah aktivasi, kita sekarang bisa login di sini Bapak Ibu. Panjenengan klik lagi Teacher Access, kemudian masukkan di sini username-nya. Tadi saya pakai ini. Nah, begitu. Kemudian kita masukkan password-nya. Baru kita enter. Nah, ini sudah masuk di akun kita. Ini kok belum masuk ya? Bentar-bentar, kayaknya ada kegagalan. Ini kok gak bisa? Kita buka yang di satunya karena sudah punya cadangan Bapak Ibu. Jadi harus selalu begitu nggih. Ternyata yang di satunya sudah terbuka. Ini Bapak Ibu, kalau kita sudah punya akun akan terbuka di sini. Ada nama kita, kemudian ada informasi terkait dengan akun kita. Terus di dashboard atas ada home, ada about the site dan sebagainya. Untuk membuat pertama kali, nanti yang kita pilih ini Bapak Ibu. Mix Interactive Worksheet. Terlalu cepat Bapak Ibu? Mboten nggih? Kecepatan Pak. Oh, kecepatan. Mohon maaf kalau terlalu cepat. Yang sampai ini dulu, sampai memiliki akun sampun nggih Bapak Ibu nggih? Sampun. Sampun, alhamdulillah. Kalau sudah akunnya aktif, sekarang kita akan praktek membuat. Yang pertama ini Bapak Ibu yang kita klik, yaitu Mix Interactive Worksheet. Untuk pertama, untuk latihan hari ini, kita nggak apa-apa menggunakan file yang kami share di grup MGMP. Tapi nanti kalau Bapak Ibu ada waktu longgar dan sebagainya, mencoba mengerjakan menggunakan yang konsep kimia gitu, nggih. Karena ini sifatnya masih latihan, nggak apa-apa kita gunakan yang matematika dulu. Nah, kalau sudah kita klik ini Bapak Ibu, ada 3 pilihan. Ada tutorial, ada video tutorial, ada get started. Nah, kalau kita mulai, yang kita klik yang paling bawah, ini. Get started. Kita coba klik ya. Kalau ini kita klik, akan diarahkan ke halaman, kok error. Apa ini? Sebentar, paling butuh. Nah, ini sudah masuk, alhamdulillah. Setelah kita masuk di sini Bapak Ibu, kita klik get started, akan diarahkan ke halaman ini. Yaitu halaman upload file. Upload file yang sudah kita buat tadi, nggih. Pilihannya ini PDF, JPEG, atau PNG dengan ukuran maksimum 5 MB Bapak Ibu. Jadi kalau kita membuatnya terlalu besar, kita kompres dulu nanti hingga didapatkan file maksimum adalah 5 MB. Terus kita pilih, ditaruh di mana ya tadi filenya. Kita choose file. Di sini ya kalau nggak salah, kita ambil yang ini nggih. Matematika itu baru kita upload. Choose file, upload. Nah, lamanya di sini itu tergantung koneksi internet, tergantung besar kecilnya file Bapak Ibu. Kalau sukses, tampilannya begini. Jadi file yang kita buat di PDF sekarang sudah terinput di bagian live worksheet-nya. Sudah sukses bagian ini Bapak Ibu? Atas ini ada beberapa gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada ini lagi ya 8, berarti ada 8 tombol. Yang paling kiri Bapak Ibu ini digunakan untuk mengedit.
agar worksheet yang berupa file PDF ini menjadi interaktif. Itu caranya begitu, agar interaktif. Ini adalah untuk mempreview, misalkan hasil kerja kita ingin kita lihat dulu, kita preview dulu, itu bisa. Terus sebelahnya ini ada save. Setelah kita aktifkan tombol-tombolnya, kita masukkan coding-coding sederhananya, agar nanti bisa digunakan untuk evaluasi, bisa dikerjakan anak-anak, kita simpan dulu. Misalnya, oh ini kok jelek ya, didel aja, boleh didel pakai ini, nggak apa-apa. Terus yang ini adalah bagian update background. Jadi nanti backgroundnya bisa kita ganti-ganti Bapak Ibu. Ada pilihannya di sini, bisa kita upload juga. Kemudian kalau ada masalah kita bisa tanya. Ini untuk instruksi, balik dan terus gitu, nggih, biasa gitu. Langsung Bapak Ibu kita praktek sekarang agar file PDF menjadi worksheet yang interaktif. Karena ada 9 macam soal, kita sekarang buatnya bertahap, satu per satu. Pertama dulu nggih, untuk soal pilihan ganda. Berikut ini yang termasuk gambar balok adalah langkah pertama Bapak Ibu, biar enak, kita tetapkan dulu kunci jawabannya. Kunci jawabannya kan gambar yang tengah niki nggih. Nah, gambar yang tengah itu langsung kita kotaki Bapak Ibu. Panjenengan kotaki gini. Nah, gitu nggih. Sampun wis. Itu adalah kunci jawabannya. Terus, agar ini nanti bisa jalan dan menjadi jawaban yang benar, ini Bapak Ibu yang penting codingnya. Codingnya adalah select, itu nggih, titik 2, select, titik 2. Karena jawaban ini yang benar, kita tulis yes. Tanpa spasi, tanpa enter. Itu ketentuannya. Select, titik 2, yes. Nah, Gabung semua ya Pak Dos? harus gabung Bu, tanpa spasi, tanpa enter. Select, titik 2, yes. Hurufnya juga kecil semua. Ini otomatis kecil Bu, karena mereka sudah mengunci, semua pasti kecil hurufnya. Oke. Terus bagaimana dengan yang gambar yang salah? Ya sama, kita kasih kotak gitu nggih. Terus kita ketikkan di sini select titik 2 no. Karena dia sebagai pengecohnya, bukan kunci jawabannya. Yang ini juga sama. Ini kan pengecoh, berarti kita kotaki juga. Kita masukkan codingnya titik 2 no. Selesai Bapak Ibu untuk membuat tipe soal yang pertama. Sederhana nggih? Mudah banget ini. Kalau masih gini mudah. Nanti lagi sedang gini. Ini mudah terus Bu sampai nanti Bu, santai mawon. Insyaallah mudah, gitu nggih. Gimana Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk tipe soal yang pertama dulu? Aman Pak. Aman, alhamdulillah, luar biasa. Berarti bisa lanjut ya untuk yang tipe yang kedua? Lanjut. Lanjut. Berarti nanti nggak sampai 60 menit Bu Lala. Ini cepet kok ini ya. Kalau Bapak Ibu ini cepet ya, cepet juga gitu. Oke. Nggak sampai isak berarti. Untuk tipe yang kedua, ini ada isian singkat dan esai Bapak Ibu. Isian singkat itu bisa dikoreksi langsung sama sistem. Tetapi kalau yang esai tidak bisa. Jadi kita harus tetap ngoreksi manual. Agar nggak terjadi, lebih baik soal kita dibuat menjadi isian singkat saja. Kan ada begini ya. Nama bangun di samping adalah, kita langsung buat kuncinya Bapak Ibu. Cara membuat kuncinya, kita kasih kotak di sini nggih. Nah, gini aja kasih kotak. Terus ketikkan kunci jawabannya di sini. Apa jawabannya? 5. Sudah Bapak Ibu gitu tok. Berarti selesai untuk tipe isian singkat. Usahakan kalau untuk soal isian singkat itu jawabannya adalah satu kata
atau satu angka yang tidak menimbulkan multitafsir dari jawabannya Bapak Ibu. Itu penting agar apa? Soal ini langsung bisa dikoreksi oleh sistemnya. Begitu. Usahakan satu kata atau angka yang tidak multi tafsir. Nah, seandainya Bapak Ibu ada alternatif jawaban, boleh kita isikan gini, 5 garis miring. Nah, begitu. Misalkan ada kemungkinan 2 jawaban gitu, nggih. 5 atau 5 segitiga. Nah, gitu boleh. Tetapi jawabannya nggak boleh ada spasi. 5 garis miring 5 segitiga. Anak-anak ngetik 5 dianggap benar, menulis 5 segitiga juga dianggap benar. Nah, anak-anak kan nulisnya nggak mungkin gandeng tuh Bapak Ibu nggih. Agar menghindari kayak gini loh, lebih baik ininya nggak usah yang jawaban kayak begini, kita buat cukup yang satu kata saja. Begitu. Gampang wis lah ini. Kalau yang seperti kemarin tuh Pak Das, misalkan kayak Bu istri nulisnya kurang, misalkan 5 jawabannya tapi cuma dijawab 5. Enggak salah Bu, dianggap salah nanti kalau gitu. Kecuali kalau kita kasih gini Bu. Nah gitu. Atau Tapi kalau ini munculnya tulisannya kapital atau tidaknya, ini otomatis kecil Ibu munculnya. Jadi anak-anak ngetik di siswa juga nggih, otomatis kecil. langsung kecil. Karena dibuat permanen begitu. Dikunci namanya. Oke. Insya Allah aman Bu Lala, yang ini Bu Lala. Kalau ataunya lebih dari 2, Pak. Dalam Pak? Ataunya lebih dari 2. Boleh Pak, tetap sama. Jadi garis miring begitu. Tidak terbatas jumlahnya? Dalam? Jumlahnya terbatas atau bagaimana, Pak? Kalau yang saya pelajari kemarin, kita nyoba 3 masih bisa Pak. Oke. Kalau lebih dari 3 saya belum nyoba. Karena masih kita coba Kalau yang pas lebih dari 2 suku kata kayak tadi tanpa spasi ya? nggih tanpa spasi. Nggih. Misalkan jawaban user yang menggunakan live worksheet ini muncul spasi atau sama tidak ada spasinya, Pak? Tidak ada spasi juga Pak di anak-anaknya. Oke. Gitu nggih? Kan selama ini kalau misalkan kita short answer itu kan kadang-kadang harus menyesuaikan besar kecil, menyesuaikan spasi, menyesuaikan kayak gitu. Nggih Pak, betul. Kan sudah by sistem pasti akan munculnya tulisannya begitu gitu. Nggih betul. Enaknya ini Pak, enaknya. Tapi kami sarankan nggih Pak, lebih baik satu suku kata aja biar nggak menimbulkan banyak alternatif jawaban. Gitu. Pak Das, Nggih. Ngapunten, kalau Nggih. huruf besar dan kecil pengaruh nggak Pak Das? Ini langsung ke kunci, Bu. Jadi yang ditulis mesti langsung huruf kecil, Ibu. Oh kecil. Nggih, pasti kecil, masuknya kecil. Ngaten nggih? Insya Allah beres lah kalau untuk desain singkat sederhana. Kalau saya pribadi menghindari Bapak Ibu yang desain singkat ini karena akan membuat anak-anak itu membuat banyak alternatif jawaban gitu nggih. Kecuali kalau kita tetapkan kuncinya cuma satu suku kata, itu lebih mudah. Kalau yang ini Pak, yang jelaskan ini. Nah, kalau yang ini Pak, yang tipe kedua IC, jawabannya panjang, otomatis nggak bisa dikoreksi oleh sistem. Kita cukup menyiapkan kotak jawabannya aja. Lah terus kita isi apa? Ya nggak usah, karena kan jawabannya panjang, nggak dikoreksi sistem, berarti nggak perlu dikasih kunci jawaban di situ. Cuma ngasih kotaknya aja, gitu Pak. Oke, berarti tetap dikoreksi manual. Oke, tetap manual. Kan sia-sia toh Pak, wis online sih manual tambah capek kan gitu. Nggak usah yang kayak begini dibuang aja gitu. Tinggal teknik membuatnya saja Pak ya. Oke, betul. Oke. Tetap ada mix kayak gitu Pak, ada yang esai sama yang kayak tadi. Tadi kalau misalkan muncul nilainya, misalnya tadi 7/10 gitu. Yang esai ini tidak terbaca. Yang model ini ya Pak, kalau ini nggak terbaca. Tapi kalau gini, kalau ditulis 7/10 nggak terbaca Pak, karena dianggap sebagai garis miring 7 atau 10, jawabannya begitu. Oh gitu. Oke. Harus satu kata atau satu angka. Kalau dibuat desimal nggak pakai per Pak nggih. Nanti pernya itu dianggap atau soalnya sama sistemnya. Oh enggak maksud saya tadi lo ketika sudah disubmit menulis nama kan muncul skor. Nggih. 7/10. Ketika yang urai berarti tidak terbaca ya yang urainya. Yang ini nggak terbaca, yang bawah ini nggak terbaca Pak.
Tapi yang ini masih terbaca. Oke. Ngaten nggih Pak Gofir nggih. Sampun Bapak Ibu nggih yang tipe kedua nggih. Ini gampang kok yang tipe kedua. Biasa banget. Tipe ketiga Bapak Ibu, modelnya adalah drop down. Kalau di kimia ya banyak nih nanti yang kita bisa buat nih model drop down itu. Terus Iya, struktur nama gitu Pak. Oke Pak, dikasih struktur namanya apa nanti pilihannya banyak di bawah itu bisa. Kita sangat luar biasa buatnya kayak gitu. Nah, codingnya Bapak Ibu naruhnya itu di sini, di bagian pilihan jawaban. Ini panjenengan kotai pilihan jawabannya itu. Ngaten nggih? Terus codingnya adalah choose. Ini kata kuncinya, choose. Choose titik 2. Kalau sudah, kita masukkan jawaban. Ini kan kubus gitu. Kita masukkan pengecohnya Bapak Ibu. Balok misalkan gitu. Terus apa lagi? Limas misalkan gitu. Terus prisma gitu. Ini terserah kita untuk pengecohnya. Bisa 4 pilihan, bisa 5 pilihan, terserah. Yang penting Bapak Ibu, kunci jawabannya di depan kata kunci itu kita kasih tanda bintang. Itu yang paling penting. Kami ulangi ya. Kalau misalkan baloknya yang betul Pak. Ya nanti yang dikasih tanda bintangnya di depan balok Pak, gitu. Setelah garis miring. Oke, setelah garis miring. Kita coba yang ini nggih. Kan ini tipenya sama nggih Pak Gofir nggih. Ini kita kotai, terus kita masukkan choose gitu. Titik 2, kata-katanya sama. Kubus, balok gitu nggih. Limas, prisma. Tapi ini kunci jawabannya adalah balok. Berarti di depan balok ini kita kasih tanda bintang. Kalau kimia ya sama Pak, kita isikan kunci jawabannya, terus nanti kunci jawabannya apa, di depannya kita kasih tanda bintang. Sama persis, nggak ada bedanya. Tipe apapun bisa, mata pelajaran apapun bisa. Yang penting kodenya sama. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan tipe yang drop down? Mboten nggih, wong gampang mek gini tok. Mek gini tok. Ya mek gampang kok Pak, ini mudah, insyaallah mudah. Nanti kalau Bapak Ibu guru di sini membuat satu-satu gitu Pak, kita bagi babnya, kemudian linknya dikumpulkan di MGMP kan seru Pak ya. Langsung banyak berapa kuis worksheet itu. Terus nanti kita bisa jadikan ini Bapak Ibu dalam bentuk interaktif workbook. Jadi worksheet kita kumpulkan menjadi workbooks. Itu bisa. Oke, flip. Modelnya gini Pak, tapi di dalam satu folder begitu tersendiri. Pakai model flip nanti jadinya. Kan seru Pak ya? Kayaknya mungkin lebih ke ini Pak, ke tatap muka kita ketemu. Satu jam kayaknya mungkin cukup kalau kita sudah siap worksheetnya. Oh mantap itu Pak, setuju banget. Kapan-kapan Pak? Nggih Bu. Pak Das boleh tanya. Nggih Bu, monggo. Ini kalau kita rencananya kan kita inginnya menindaklanjuti ya, kan bagus ini ya. Kita punya produk dari MGMP itu. Nah, cuman untuk pembelajaran Pak Das, untuk diimplementasikan di pembelajaran, untuk membuat live worksheet itu apakah harus disesuaikan dengan model pembelajaran yang dibawakan nih Pak Das? Pak ini. Kalau itu model pembelajaran. Kalau itu pilihan sih Bapak Ibu. Kalau saya sih terserah ya kehendak kita lah Bu. Misalkan disesuaikan nggak boleh, kalau nggak disesuaikan juga boleh. Kalau hanya untuk kuis, mengetes kemampuan kan nggak harus dengan model dan sebagainya Bu. Jadi langsung aja habis KBM, mungkin penugasannya pakai ini gitu Bu, pakai linknya di share ke anak-anak. Iya. Gitu. Berarti untuk itu ya, untuk yang terakhir untuk mengetahui pemahaman anak. Nggak apa-apa Ibu. Atau dipanjenengan jadikan ulangan harian nggak apa-apa Bu, ini bisa gitu. Oh iya. Maksudnya berarti
Harapan Pak Das bisa ditindaklanjuti Pak Das berikutnya Pak Das. Siap Ibu. Siap Ibu. Siap aja Bu kalau ini Bu. Biar nanti kalau Bapak Ibu mau membuat, memakai ini tinggal menggunakan linknya gitu aja Bu. Enak. Mantap itu. Sampun nggih Bapak Ibu kok redam nggih? Gampang nggih? Multiple choice lebih cocok yang mana Pak kira-kira? Dalam Pak, multiple choice. Ya. Kalau multiple choice kita lihat jenisnya Pak nggih yang ditanyakan. Kalau melibatkan gambar-gambar enak yang model begini. Pakai yang pilihan ganda biasa. Misalkan ABC yang nggak gambar, misalkan pakai angka gitu Pak. Oh pakai checkbox Pak. Habis ini Pak, kita coba yang checkbox. Oke. Yang ini loh Pak, loh pas kebetulan Pak, langsung checkbox ya. Mantap ini. Sampun Bapak Ibu nggih, kita masuk yang checkbox yang nomor 4. Bangun ruang yang diminta. Kunci jawabannya kan ada 2 Bapak Ibu, ada balok sama kerucut. Nah cara membuatnya, ini kita kasih kotak di kunci jawabannya dulu Bapak Ibu. Kita kasih kotak seukuran checkbox, nggak apa-apa segini cukup insya Allah. Terus codingnya itu pakai kata tik, TICK, TICK titik 2. Karena jawaban yang benar kita tambahkan kata yes. Tik titik 2 yes. Ini kan ya benar, berarti sama Bapak Ibu yang dikerucut. Kita kasih titik 2, kok kasih titik 2 kotak, terus masukkan codingnya tik titik 2 yes. Begitu. Lah terus yang nggak benar bagaimana? Yuk kebalikannya. Berarti ini kita buat kotaknya tik titik 2 no. Begitu. Yang ini sama Bapak Ibu. Tik titik 2 no. Selesai untuk tipe model checkbox. Ini Pak Gofir yang bisa kita pakai kalau jawabannya bukan berupa gambar. Ini lebih dari satu bisa Pak. Ini kan bisa mengarah ke model AKM kan nggih? Yang lebih dari satu jawaban itu. Jawaban dari satu ya. Kan enak wis. Tapi ininya kayak checkboxnya ini kan kita mengira-ngira sendiri ukurannya sudah sama belum gitu ya Pak. Itu feeling Pak ya. Feeling kita itu. Ya sama boleh, beda-beda tidak apa-apa lah Pak. Tapi pengen rapi kan harus sama Pak. Makanya. Tapi tidak efek ya Pak ya kalau tidak sama. Itu nanti tampilan di anak-anak nggak sama Bu. Oh gitu. Tapi kalau beda tipis nggak apa-apa lah. Anak-anak nggak mau bersalah-salahkan itu insya Allah. Sampun nggih? Checkbox itu mudah, kata kuncinya cuma tik titik 2 no atau yes. No untuk jawaban salah, yes untuk jawaban benar. Wis dapat 4 loh Bapak Ibu, kan cepet toh, nggak sampai setengah jam dapat 4 wisan. Tipe ada berapa sih Pak? 9 Bu. Habis sisa. Enggak Yang ini Bapak Ibu menjodohkan. Nah, ini seru ini nggih. Join a row. Untuk AKM, latihan AKM ini bagus sekali untuk melatih anak-anak membiasakan menjawab soal AKM, terutama yang kelas 10 dan kelas 11. Nah, ini ada 4 gambar, di sini ada 4 box. Misalkan kita buat lebih dari 4, boleh nggak Bapak Ibu yang di sini? Boleh, nggak apa-apa. Untuk pengecohnya gitu nggak apa-apa. Biasanya kalau di soal-soal yang aslinya, jika di sini ada 4 pernyataan, di sini bisa lebih dari 4 kan gitu nggih. Nggak apa-apa kita buat semacam itu. Cuma ini untuk latihan kita buat sama, di sini 4, di sini 4. Caranya nggih sama Bapak Ibu. Langkah pertama niki monggo panjenengan kotai gitu. Gambar yang pertama. Terus codingnya adalah join. Join, join. Karena ini gambarnya ada 4 Bapak Ibu, biar kita codingnya enak, kita kasih keterangan per gambar. Misalkan join titik 2 gambar 1, berarti kita kasih join titik 2 1, begitu. Sampun nggih? Nah, pasangannya yang mana? Karena ini kubus, berarti yang huruf teks kubusnya juga sama. Kita kasih kotak gitu.
biar langsung sepasang maksudnya, codingnya juga sama. Join titik 2, karena sepasang Bapak Ibu ini harus sama. Jadi juga sama dengan 1. Join titik 2 1, join titik 2 1. Kalau ini, ya monggo sama langkahnya. Kita kotai, join gambar kedua, berarti join 2. Jawabannya bola, berarti kita kotai, ini juga join sama dengan titik 2 2. Ini juga sama, kita kotai, join, kita anggap gambar ketiga, berarti titik 3. Jawabannya kan prisma. Yang prisma kita kotai Bapak Ibu. Join, titik 2, 3. Begitu. Ini gambar keempat, nggih monggo. Sama codingnya, berarti join, titik 2 4. Yang ini kerucut, kita masukkan, berarti kotak, join, titik 2 4. Selesai wes untuk tipe yang join row. Mudah. 5 model soal. Nanti yang kita perbanyak ini aja Pak Gofir dan Bapak Ibu yang lainnya nggih, untuk membuat latihan anak-anak yang join row kita perbanyak, terus yang model checkbox kita perbanyak. Biar mereka benar-benar berlatih untuk menjawab soal-soal model AKM. Cuma buatnya kita butuh waktu. Sampun Bapak Ibu untuk yang tipe kelima? Sudah Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Gampang ya Bu? Insya Allah. Insya Allah. Lanjut. Oke. Misalkan ini kan yang gambar kedua dan ketiga kan terlalu mepet gitu ya. Oke. Misalkan kotak ini berdempetan gitu gimana? Lebih baik Pak, ada jeda Pak. Kalau jejer itu nanti dianggap double jawabannya jadinya. Gitu ya. Okay. Berarti tinggal setting ini saja ya. Betul. Setting soal. Betul Pak. Lebih baik memang satu kotak benar-benar sempurna untuk satu gambar, biar nanti tidak menimbulkan jawaban ganda, begitu. Sampun Pak Gofir? Sudah Pak. Alhamdulillah. Bapak Ibu guru yang lain monggo nggih, kalau misalkan terlalu cepat panjenengan sampaikan aja. Saya khawatirnya terlalu cepat. Tipe ke-6 ini senengannya RSD nih, tipe drag and drop. Nah, kalau kita Bapak Ibu ini yang bagus itu untuk bab hidrokarbon. Drag and drop. Terus senyawa karbon. Kalau enggak namanya itu ya Pak ya. Oke. Kalau yang fraksi minyak bumi kan bagus kok pakai ini Bu. Bagus sekali untuk fraksi minyak bumi. Juga bisa Pak yang bentuk molekul. Oh nggih Pak, betul bentuk molekul, mantep ini. Nah, yang kita siapkan cuma gini Bapak Ibu, jawaban kita, terus kotak, terus sebagai petunjuk jawaban gitu nggih. Itu aja yang kita siapkan. Terus ini kita kotai. Sama prosesnya, semua kita kotai. Kita kotai gambar pertama. Ini kan gambarnya yang mau kita pindah Bapak Ibu nggih. Kata kuncinya adalah drag. Karena pakai drag and drop. Drag titik 2 begitu. Karena ini kita anggap gambar pertama, kita kasih kode drag 1. Artinya itu gambar yang pertama yang kita pindah. Kalau sudah gambarnya di drag, nanti ditaruh di mana? Kunci jawabannya di sini. Berarti di kunci jawabannya ini kita kasih kotak juga. Nah gitu. Temennya drag adalah drop. Berarti sama Bapak Ibu. Drop titik 2 1. Artinya gambar ini akan pindahnya ke sini. Kalau nanti dipindah ke sini, dia akan salah langsung jawabannya. Ini yo sama. Berarti ini kita kotai. Kata kuncinya adalah drag titik 2 gambar kedua yang di sini. Kenapa Bu? Pak? Betul. Oh, button.
Ini berarti juga drop gambar kedua. Ini kita kotai lagi. Ini adalah drop gambar ketiga. Berarti yang di sini adalah drop untuk gambar ketiga. Selesai tipe yang keenam Bapak Ibu. Mudah sekali. Oke. Sebelum lanjut mengingatkan untuk mengisi link. Oh nggih. Sebentar Bu. Ya enggak, maksudnya Bapak Ibu yang lain ini loh, link daftar hadir dan juga link pemilihan. Oh nggih, siap, terima kasih Bu. Monggo Bapak Ibu sambil jeda dikit ngaten nggih panjenengan isi dua link yang ada di menu chat, katanya Bu Lala gitu. Yang satu adalah link daftar hadir, yang satu adalah link pemilihan ketua MGMP. Semoga Bu Laksmi kepilih lagi gitu. Amin. Bu Laksmi mawon Bu, saya tim suksesnya Bu Laksmi. Sampun nggih, Bapak Ibu nggih, untuk yang tipe ke-6. Bentar Pak, mungkin masih mengisi Pak. Oh masih ngisi, oh ya baik. Sebentar Pak. Sambil ditunggu. Minum dulu Pak. Nggih, siap Bu. Kopinya Pak diambil Pak. Saya sudah nyiapkan kopi dan air putih nih Pak, 2 gelas ini. Oh. Harus ya Pak. Belajar ini seru Bapak Ibu. Kemarin belajar sampai malam, sampai jam berapa? Hampir jam 10 saya belajarnya. Sebelum ngisi yang di SMP BSS itu. Karena teman-teman SMP BSS kan mintanya 2 hari sebelum kegiatan. Apa ya satunya? Akhirnya saya memutuskan untuk pakai yang live box. Kayaknya seru gitu. Tapi belajar mandiri dulu. Kalau kita cari tutorial-tutorial, itu rata-rata nggak semua model soal Bapak Ibu, nggak 9 model soal ini, hanya beberapa model aja. Mungkin satu tutorial hanya untuk 2 model soal. Di pelatihan juga sama, mungkin hanya 2 model soal begitu, nggak lengkap sampai 9. Lanjut ke? Nah, untuk yang untuk AKM ini dengan apa ini? Live worksheet ini sudah terekam semua apa enggak Pak ya? Sudah, artinya sudah include apa enggak ya? Yang model AKM untuk soal AKM. Nggih, sampun ya. Saged terekam sudah, semua, ya? Nggih. Oh, ya, sampun terekam semua. Nggih. Bagus. Nggih, kita buat benar salah nggih saged Ibu, ngaten saged semua di sini modelnya. Nggih. Iya, terima kasih. Nggih. Kalau saged kita bukukan luar biasa nih Bu, untuk teman-teman yang mau naik pangkat, bagus sekali nih, jadikan PTK-nya, dijadikan apa itu best practice-nya itu, wah mantap ini Bu. Jadi karya tulis tersendiri wes, nggih. Ya, menarik. Nggih. Kayak Pak Gofir kemarin yang Provop itu, waktu pertama belajar itu belum sekeren yang disampaikan Pak Gofir kemarin. Ternyata update-nya banyak ya yang terbaru sekarang gitu. Terima kasih Pak Gofir, kemarin saya juga sempat belajar dari panjenengan itu, walaupun sebentar karena masih ada bentrok dengan kegiatan sekolah. Okay. Saya suka misalkan ketemu seperti ini, jadi belajar bersama gitu. MGMP-nya juga hidup gitu Pak. Betul Pak, senang sekali kalau kayak gini itu. Biar nggak vakum juga nggih Pak. Iya. Lanjut Bapak Ibu nggih. Yang ketiga, ini listening Bapak Ibu. Jadi nanti yang kita masukkan di sini itu suaranya akan didengar oleh anak-anak waktu menjawab soal ini. Tapi kita nggak perlu merekam suara kita karena kita gunakan coding gitu nggih. Caranya sama. Ini panjenengan kotai. Ngaten. Kata kuncinya adalah listen, karena listening. Nah, ngeten. Listen. Terus kita masukkan isinya jawaban itu Bu. Apa yang ingin didengar anak-anak suaranya gitu. Misalkan ini kita masukkan bola, itu nggak apa-apa. Jadi anak-anak kan mendengarkan, oh ini bola, gitu nanti gitu. Terus akan ada notif mengaktifkan bahasa suara Bapak Ibu. Karena nanti kalau yang masuk bukan bahasa Indonesia, logatnya akan berbeda. Kita coba nggih. Ini kita belum ada notif untuk masukkan suara, tapi kalau kita membuat kotak satu lagi, nah gitu, akan ada muncul notif
pilihan suaranya. Kita ketik di sini, misalkan. Nah, ini langsung ada notifnya. Yang kita pilih Bapak Ibu adalah bahasa Indonesia. Kecuali kalau pas guru bahasa Inggris, ini dipilih bahasa Inggris nggak apa-apa. Bahasa Indonesia, kita set sebagai default biar nanti enak. Terus kita save. Jadi langsung berubah. Listen dalam kurung ID, artinya bahasanya adalah bahasa Indonesia. Logatnya logat bahasa Indonesia. Di kotak yang ini Bapak Ibu ini kan jawabannya, kan milih benar salah. Kalau ini kunci jawabannya, berarti kita masukkan kata codingnya, select, kayak tadi. Karena ini kayak pilihan ganda. Kunci jawabannya, berarti pakai yes, begitu. Terus ini kan, terus yang ini, kemepetan saya buatin tadi, mohon maaf, terlalu mepet. Berarti ini, kita masukkan select, tapi yang jawabannya no, begitu. Betul. Yes, no. Gampang sekali. Nah, ini kita coba Bapak Ibu, suaranya dengan ini benar. Sekarang kita jebak anak-anak. Antara gambar dan suaranya berbeda. Caranya ini kita buat kotaknya sama. Codingnya sama, listen. Cuma yang kita masukkan jangan tabung gitu misalkan. Yang kita masukkan misalkan limas gitu. Berarti kunci jawabannya yang nomor Bapak Ibu nanti. Yang salah kan kunci jawabannya Berarti pada pilihan yang salah ini kita masukkan coding select .2 yes, begitu. Terus yang ini berarti kotak codingnya select sama .2 no. Selesai wes untuk tipe soal listening. Lah seandainya kita buat 3 pilihan, lebih dari 3, monggo Bapak Ibu nggak masalah ini. Tergantung apa selera kita. Dibuat berapa jawaban gitu enggak apa-apa. Kalau kimia enaknya apa ya Pak ya? Yang kayak gini ya Bu ya? Yang model listening itu? Listening. Ini boleh setuju tidak setuju nggak apa-apa Bu. Nanti pilihannya nggak harus yes nggak harus benar salah Ibu. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Banyak pernyataan gitu. Oh untuk nguji pendengarannya anak-anak ya Bu ya. Gak apa-apa nanti kita bahas. Pelajaran bahasa Pak. Kayaknya bahasa Inggris tuh bagus ya Pak ya. Bahasa Indonesia gitu bagus kayaknya. Jadi kita inginkan untuk panjang-panjang ya pokoknya. Apa? Buat banyak mapel gitu Pak. Bahasnya mungkin dibahas mungkin yang pakai ini, yang pakai language gitu ya. Betul. Kalau untuk kimia mungkin ini bisa di skip Pak. Nomor listeningnya ya. Atau kalau misalnya ada soal yang pas bisa mau di-combine ya nggak apa sih. Ya berarti tergantung apa yang mau kita ukur di anak-anak gitu Pas daring perhatikan apa enggak gitu kita ukur pakai listeningnya. Nuakal guru nih berarti. Tata nama bisa Pak Bos. Bu bisa kayaknya ya. Tata nama bisa. Tapi nanti kita menyebut kita coba Bu nanti kita kembangkan. Kalau pas kita offline kita coba ngembangkan sampai yang tata nama. Ya. Untuk yang ini. Dari pertemuan berikutnya itu. Monggo Bu kalau misalkan offline. Jadi sebelum pertemuan kita bagi dulu KD-nya dan sebagainya gitu Bu. Biar nanti waktu datang kita sudah siap dengan soal masing-masing, kita tinggal kerja aja gitu. Enak gitu. Nggak waktu lama. Sampun Bapak Ibu untuk listening Listen, select yes or no gitu aja ke codingnya. Sederhana. Yang ke-8 ini speaking. Jadi anak-anak harus ngerekam suaranya agar bisa kedetek sama sistemnya.
Nah, kalau audionya anak-anak nggak bagus, Bu, pronunciation-nya nggak jelas, itu yang kerekam akan berbeda-beda nanti. Jadi, usahakan HP-nya anak pakai rekam itu dalam kondisi yang bagus, tidak ada gangguan suara lain gitu. Nanti akan rekam jelas. Dan ada apanya itu keterbatasannya Bapak Ibu. Ini supportnya kalau dibuka pakai browser Chrome. Panjenengan kalau buka di HP, kebetulan browsernya bukan Chrome, yang listening ini nggak bisa dipakai, yang speaking juga nggak bisa aktif. Jadi syaratnya harus Google Chrome untuk bisa buka ini. Ada keterbatasannya. Cara buatnya sama Bapak Ibu nggih. Langkah pertama ini kita kotai dulu. Kita kotai. Astagfirullah, salah. Kurang gede kotaknya. Kita kotai. Codingnya speak, karena dari kata speaking. Speak (2). Ini jawabannya kan tabung ya. Berarti langsung kita ketikkan tabung gitu Bapak Ibu. Speak (2) tabung. Kalau anak-anak ngomong tabung, itu nanti langsung rekam di sini dan jawabannya benar. Namanya Prisma. Oke, yang ini Prisma. Berarti ini kita kasih kotak gitu nggih. Terus pilihan bahasa dulu saya lupa. Bahasanya belum dipilih. Bahasa Indonesia, di set default, kemudian di save. Nah gitu. Ini juga sama. Berarti speak gitu nggih. (2) Prisma. Nah, mari wes. Mari selesai wes untuk coding yang speaking. Sampun nggih? Speak aja. Ini apa codingnya ya Pak ya? Nggih. Nanti Bu, saya buatkan listnya, tapi saya belum selesai buatnya. Termasuk bagaimana cara masukkan perbagian, biar nanti kalau kita share ke Bapak Ibu sambil praktek daripada mikir ada krepean nih gitu Bu, biar gampang. Istimewa Pak Das. Rugi nih Kak pilih Pak Das. Loh, jangan Bu. jangan Bu. Sampun nggih untuk yang speaking nggih? Alhamdulillah, gampang yang speaking. Nah, ini ngelengkapi yang di Pak Gofir kemarin. Kalau Pak Gofir kan membuat TTS dengan Prof Pak nggih, Prof gitu. Kalau sekarang kita semacam TTS tapi yang model word search tapi menggunakan live worksheet gitu Pak. Nanti bisa kita kombinasi tuh Pak, jadi bagus. Untuk membuat ini Bapak Ibu ternyata ada apanya ya, triknya kemarin. Untuk membuat ukuran kotak itu yang paling bagus adalah 1,5 kali 1,5 cm. Jadi lebarnya 1,5 cm, tingginya juga 1,5 cm. Biar nanti kalau kita pasang kotaknya itu bisa rapi. Kalau nggak gitu miring-miring Bu. Saya sudah nyoba soalnya. Waktu awal membuat itu cuma tabas 1,3, tapi kok jelek ya tampilannya di anak-anak. Setelah saya ganti menjadi 1,5, oh kok tambah bagus. Berarti yang pas adalah 1,5 cm. 1,5 kali. Ini kotaknya pakai apa Pak? Pakai Excel atau pakai tabel biasa? Pakai tabel biasa Pak ini buatnya Pak. Jadi di Word itu langsung kita pakai insert tabel itu nggih Pak nggih? Kita buat begitu wes langsung. Terus Bapak Ibu, agar bagus jumlah kotak yang vertikal dan yang horizontal kita buat sama. Kalau ini kita buat 8 yang horizontal, berarti yang ininya juga 8. Biar kalau dilihat anak-anak bagus gitu. Sajane walaupun beda ya ora apa-apa, enggak masalah gitu. Nah, cara membuatnya dos pundi? Ini lebih mudah daripada yang lain Bapak Ibu. Kita kotai, usahakan nanti Bapak Ibu mepet dengan garisnya. Karena kalau nggak pas nanti geser ini kotaknya. Agak mepet dengan garis hitamnya, kita kotai keseluruhan. Nah, ngeten. Di blok, istilahnya di blok ngeten nih. Terus codingnya adalah word search. Nah, gitu. Word search tanpa spasi. Jadi langsung satu kata. Kok satu kata? Satu kata, jadikan satu kata. Terus kan ada notif Bapak Ibu nggih?
Masukkan jumlah row barisnya, masukkan jumlah kolomnya. Kalau kita buat 88, 88. Ini dimasukkan 8, ini 8 gitu. Kalau Bapak Ibu buatnya beda, nggak sesuai yang panjenengan buat. Mungkin row-nya 8, tapi kolomnya 7. Loh, nggak apa-apa gitu. Monggo, sesuai dengan Bapak Ibu, seleranya Bapak Ibu, untuk membuat jumlah kotaknya. Kalau sudah memasukkan jumlah row, jumlah kolom, kita save. Nah, begitu Bapak Ibu. Tinggal kita buat kunci jawabannya. Yang pertama balok. B diklik, diklik loh. Ngeten Bapak Ibu. Itu jawaban balok. Terus tadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada kerucut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada prisma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini jumlahnya sesuai dengan yang Bapak Ibu buat. Semakin banyak nggak semakin bagus. Ada lagi tuh ini. Oh ini kubus. Sampai lupa. Ada lagi nggak ya? Oh sampun. Ini Bapak Ibu. Berarti kita sudah selesai membuat semua nggih? Setelah kita kotai, kita blok kunci jawabannya. Nah, wes habis, berarti sudah 9 tipe soal. Langkah selanjutnya Bapak Ibu, setelah ini kita pastikan benar. Karena kalau kita membuat daripada bolak-balik kerja, kita pastikan setiap model soal adalah menggunakan coding yang sudah benar. Daripada ngulangi bingung nanti. Harus nyari satu persatu. Jika sudah selesai Bapak Ibu, ini ada menu yang save, menu simpan di sini. Kalau belum panjenengan simpan, itu nanti belum bisa di-share ke anak-anak. Belum bisa dimanfaatkan oleh anak-anak. Agar bisa, ini panjenengan save dulu. Save gitu. Loh, kalau ada notif 2 begini Bapak Ibu, berarti semua coding kita sudah benar. Kalau ada yang salah, ada notif lain. Nanti ada notif, mungkin ada salah di bagian ini, ada keterangannya. Bapak Ibu harus ngedit, ngulangi lagi begitu, kelamaan. Jika sudah muncul notif ini berarti kita sudah benar. Ada 2 pilihan, apakah kita jadikan privat, jadi hanya untuk kita sendiri, atau di-share ke orang lain. Begitu Bapak Ibu. Kalau mau digunakan anak-anak berarti ini yang kita pilih. Yes, I want to share my worksheet. Berarti kita klik yang ini. Baru kita beri judulnya di sini. Misalkan latihan PAS. Loh, boleh Bapak Ibu gitu. Latihan PAS. Bahasanya kita pilih Indonesia. School subjeknya, berarti ini kan matematika kan? Matematika. Levelnya, kelas berapa yang bisa mengerjakan? Mungkin kelas 7 sampai 9. Main kontennya ini adalah bangun ruang. Nah, begitu Bapak Ibu, enggak apa-apa. Yang ini nggak diisi nggak apa-apa, yang other content. Maksudnya selain bangun ruang ada apa lagi yang kita ujikan, begitu nggak apa-apa. Usianya kita bisa atur. Grade 7 itu mungkin sekitar 12 nih. Sampai 15 tahun. Nggak apa-apa gitu Bapak Ibu. Deskripsi ini opsional. Bapak Ibu boleh mengisi, juga boleh tidak. Misalkan dikasih kata-kata motivasi, monggo boleh. Mungkin disampaikan kuis ini terdiri dari sekian soal dan sebagainya, boleh Bapak Ibu. Monggo. Nah terus di sini ada pilihan Bapak Ibu. Dokumen yang panjenengan buat nanti apakah boleh di-download orang lain dalam format PDF, nah gitu. Kalau Bapak Ibu baik hati, panjenengan klik yes, karena biar bisa dimanfaatkan guru yang lain, monggo. Kalau misalkan hanya internal sekolah kita, monggo diklik yang no, nggak apa-apa. Terus, kalau Bapak Ibu punya web, punya blog, diembedkan, ditempelkan di situ. Kalau boleh diembedkan, berarti panjenengan klik yang yes. Kalau nggak boleh, berarti yang no. Jika sudah, panjenengan save. Oh, deskripsinya harus ada Bapak Ibu. Mbuh 1 kata, 2 kata harus ada ini. Ngawur aja nggih. Nah, gitu. Kok macet ya? Ini apanya yang nggak mau ini?
Apa ini kita kasih ini? Kok tetap nggak mau ya? Berisi gitu nggih. Soal-soal bangun ruang. Coba kita lengkapi aja Bapak Ibu. Notifnya soalnya harus ada deskripsi. Oh nggih, harus ada deskripsi ternyata. Kalau sudah, kita sending atau kita save. Terus Bapak Ibu, ini adalah link dari worksheet kita. Tapi kalau ini kita share ke anak-anak, nilai anak-anak itu tidak bisa kerekam ke akun kita Bapak Ibu. Mereka dapat nilai, tapi kita nggak tahu nilainya berapa gitu. Lah, agar nilainya anak-anak bisa masuk ke dalam akun kita pilih yang ini. Open worksheet. Panjangan klik yang ini. Open worksheet. Akan diarahkan ke sini Bapak Ibu. Halaman ini jadi beda kan, nggih? Ini judulnya latihan PAS. Deskripsinya ini berisi soal bangun ruang, ada ID-nya, ada dan sebagainya, ada semua. Terus ada link to this worksheet Bapak Ibu. Jika ini yang panjenengan copy dan di-share ke anak-anak, ini sama. Nilainya belum masuk ke akun guru. Agar bisa masuk ke akun guru yang dipilih niki Bapak Ibu nggih, yang custom link. Panjenengan klik yang custom link, kira-kira apa ya tampilannya gitu. Tapi sebelum ke sana, niki Bapak Ibu banyak ya di sini ya. Bisa filenya di-download, bisa di-embedkan dan sebagainya, langsung di-share ke WA bisa, di-share ke Microsoft Teams bisa, dimasukkan Google Classroom juga bisa gitu. Bagus nanti tampilannya. Nah, kalau kita klik custom link Bapak Ibu, arahnya ke sini. Kita bisa nyeting banyak hal. Ini Pak Gover dan Bapak Ibu yang tadi kalau ada huruf besar kecilnya itu loh. Ini kita bisa mengatur di sini. Ignore capital letters. Jadi kalau ada huruf besar dia langsung kekunci sebagai huruf kecil. Itu lebih enak kita aktifkan di sini Bapak Ibu. Ngeten nggih? Terus kita juga bisa ngeset waktu. Berapa lama sih anak-anak mengerjakan? Mungkin cuma butuh waktu 10 menit nih, monggo panjenengan masuk 10 menit. Terus kita jadwalkan tanggal berapa, mulai jam berapa sampai jam berapa kita bisa ngaturnya Bapak Ibu. Hari ini kan hari Jumat ya. Kita coba jam tanggal 8 hari ini kita mulainya jam ini aja biar enak langsung bisa kita buka nanti. 14.59. Terus berakhirnya karena 1 jam berarti nanti berakhirnya adalah kita buat jam 15.59 misalkan gitu. Itu bisa Bapak Ibu. Kalau anak-anak terlambat, Kak Iso nggarap ini sudah kelewatan dia. Itu bagian setting ujiannya. Terus yang ini apabila diklik atas Bapak Ibu, anak-anak bisa ngecek jawabannya, bisa tahu nilainya, tapi nggak kerekam ke kita. Kalau kita klik yang ini, nilainya juga nggak masuk ke Bapak Ibu guru. Hanya siswa aja yang tahu. Tapi kalau kita klik yang ini, anak-anak akan mengirimkan jawabannya ke kita. Sehingga nilainya bisa kita ketahui. Harus mengisi namanya, harus mengisi kelasnya, harus mengisi jumlah nama mata pelajarannya. Begitu, anak-anak harus ngisi 3 data ini. Nah, untuk skornya ada 2 pilihan. Apakah pakai angka desimal atau tanpa angka desimal? Kalau kita masukkan yang atas, berarti angkanya genap. Ada 9/10 gitu Bapak Ibu. Tapi kalau kita yang pilih ini, nanti ada desimal-desimalnya. Mungkin 7,2, 7,4 dan sebagainya. Dan skor ini bisa kita atur Bapak Ibu, maksimumnya tidak harus 10, kita bisa jadikan 100 ya bisa gitu. Enak kan gitu? Kalau biar kita nggak ngubah-ngubah lagi, kita jadikan 100 aja. Kalau skornya kan 100. Terus, ini pilihan. Apakah jawaban benarnya kita sampaikan ke anak-anak setelah mereka mengisi? Kalau kita klik, setelah mereka submit, jawaban benarnya akan anak-anak ketahui. Tapi kalau ini tidak kita centang, berarti mereka nggak tahu kunci jawabannya yang mana Bapak Ibu. Nah, baru ini yang kita copy linknya. Copy link, gitu nggih, baru di-share ke anak-anak.
atau langsung di-share ke WhatsApp, atau yang lainnya boleh. Begitu. Kita coba copy link Bapak Ibu. Kita copy, kita buka di tab yang baru di sini. Kita buka. Nah, ini untuk nguji. Wis bener kan nggih? Soalnya begini. Waktunya 10 menit. Astagfirullah, kok pendek banget ya. Tadi waktunya cuma 20 menit. Ya, soal yang pertama. Ada waktunya Bapak Ibu muncul di atas itu. Ini jawabannya. Ini jawabannya tadi apa nggih? 5. Nah, ini bebas Bapak Ibu karena nggak kerekam, wis. Ini kita harus koreksi manual. Ini drop down. Kubus. Drop down, balok, nah gitu. Yang ini ada balok, ada kerucut. Yang ini kita jodohkan. Misalkan satu salah gitu Bapak Ibu, kita buat salah aja. Berarti 2 yang salah ini. Siswa ini salah gitu. Terus ini drop down, drag and drop. Kita tarik bisa. Kita aktifkan bisa, kita aktifkan juga bisa. Alhamdulillah bisa semua. Listeningnya. Ada satu ngomong sebentar. Enggak Bu. Mungkin bulatnya atau Pak Gofir atau Bapak Ibu pengurus yang lain grup, ngecek grup. Oh enggak. Enggak sami-sami Bu. Kalau kita klik bola. Berarti jawabannya benar. Kalau kita klik 5, berarti jawabannya salah. Begitu Bapak Ibu tampilnya. Yang speaking, ini harus allow dulu. Tabung. Loh, bener Bapak Ibu, masuk sekarang nggih. Prisma. Oh, banyak yang rekam ini nanti. Gak apa-apa nggih. Ini aktif kok, aktif Bapak Ibu, gak apa-apa. Kita biarkan dulu. Lah yang ini ini Bapak Ibu kalau kotaknya pas 1,5 cm, jadi tampilnya bagus ke anak-anak sesuai dengan kotak yang kita buat. Loh kan enak ngaten. Dan sebagainya. Kalau sudah, anak-anak submit kayak yang awal tadi nggih, finish. Loh, submit ada namanya. Misalkan namanya saya gitu. Saya kelas 7 misalkan, matematika. Saya send. Nilainya Bapak Ibu ada di halaman paling atas. Tadi kita pilih ada desimalnya enggak? Oh, enggak ada. Oh, ini Bapak ada desimalnya. Berarti skor saya adalah 70,4 dari skor 100. Nah, skor ini dilihat oleh siswa. Lah kemudian agar Bapak Ibu tahu skornya di mana, panjenengan balik ke akun yang panjenengan daftarkan tadi. Terus di bagian nama akun ini Bapak Ibu panjenengan klik. Di situ ada notification. Jadi nilai anak-anak itu masuknya di sini, di bagian notifikasi. Kalau kita klik, nah ini latihan PAS, skornya adalah 70,4. Begitu Bapak Ibu. Jadi kerekamnya di sini. Kalau diklik ini bisa. Siapa yang jawab ini? Ada keterangannya semua, begitu nggih. Enaknya di situ kalau worksheet. Tapi kalau pengen lebih bagus Bapak Ibu nggih, di bagian atasnya kita boleh ngasih kotak itu, nama dan kelas. Ini kan namanya muncul di sini, gitu. Kalau kita nggak teliti, siapa ya ini tadi ya gitu. Lebih baik mungkin di paling atas kanan atau kiri kita kasih keterangan nama, pakai yang model isian singkat nggih. Nama, kelas gitu nggak apa-apa. Selain muncul di atas ini, juga ada di halaman worksheet yang dikerjakan oleh anak-anak. Itu untuk mempermudah kita sebagai guru aja. Selesai Bapak Ibu. Untuk materi tentang live worksheet. Mungkin ada ditanyakan, monggo Bapak Ibu, kita sharing-sharing lagi. Untuk ini tadi Pak, tampilan muncul di akunnya guru, itu dalam bentuk notif. Oke. Jadi ini ya, maksudnya kalau misalkan siswa kita jumlah 30 gitu ya, berarti notifnya urut dari yang muncul pertama sampai terakhir. Oke, betul Pak. Sayangnya ini Pak nggak kerekap kayak lainnya di Excel dan sebagainya itu enggak. Jadi kita ngecek nilainya kayak begini Pak.
Jadi satu gitu ya, manual maksudnya, masukkan ke buku nilai kita masing-masing. Masih manual kayak gini. Seandainya ini langsung bisa di apa Pak? Dalam bentuk muncul Excel-nya gitu. Oh, luar biasa nggih, enak banget gitu. Enak banget. Kita tunggu update-nya saja Pak ya. Amin, semoga aja Pak. Nanti diupdate. Kalau banyak yang menggunakan, diupdate ke Excel kan luar biasa nanti malah. Iya. Nah, kalau kemarin saya yang pakai Socrative itu kan juga bisa di-download hasilnya pakai Excel, jadi enak. Betul Pak, betul. Ini kelemahannya di situ. Nah itu Bapak Ibu kalau dalam bentuk worksheet, kalau sudah banyak worksheet yang kita buat, nanti kita bisa masukkan di sini dalam bentuk workbook. Nanti kita coba kalau sudah punya banyak, kita jadikan workbook ngaten biar lebih mantap. Mungkin tanya lagi untuk link yang di-share, yang Mas akun itu tadi boleh nggak di-shorten? Boleh Pak, monggo bebas kalau itu, biar nggak terlalu panjang ngaten kan? Boleh di-shorten, boleh. Kan lebih enak gitu, ini linknya untuk bicara soal ini. Betul. Apalagi panjangan custom langsung mata pelajarannya Pak. Mata pelajaran apa, ujian bab apa, itu lebih menarik lagi. Oke. Yang terakhir yang tadi aku sempat ketinggalan yang apa search yang kotak tadi itu setelah titik 2 apa Pak? Ini kata-katanya, codingnya. Enggak ada, langsung aja Pak, word search aja enggak tanpa titik 2 enggak apa-apa. Notifnya word search enggak ada titik 2-nya enggak apa-apa. Word search. Iya, word search. Word search tanpa titik 2 langsung akan diarahkan ke jumlah kolom dan row-nya. Gitu. Tinggal di blok keseluruhan. Udah di blok ya, itu tinggal dimasukkan kunci jawabannya aja Pak. Oke. Gampang kok insya Allah. Nanti tampilan workbooknya kalau kita buat dulu misalkan kimia kelas 10, nah itu bisa Bapak Ibu kita buat di sini nanti begitu. Enak kan? Di sini kita buat make workbooknya. Ini saya ngawur dulu. Misalkan kita buat bab 1 gitu nggak apa-apa. Nah, terus ini kita masukkan Bapak Ibu edit konten, nah, bisa kayak begitu gampang. Kita bisa ganti cover dan sebagainya gampang kali ini. Untuk di bagian workbooknya. Sampun Atau masih ada yang ditanya?